Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang boiler. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, perkenalkan terlebih dahulu beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama dari Siti Maulana Hakiki dengan NIM 2019 1040 1071, dan kedua ada saya sendiri Laila Trisnatullah 2019 1040 1094. Yang ketiga ada Muhammad Yahya Armansyah dengan NIM 2019 1040 1087, dan yang terakhir ada Syekh Maulana Bima Suci dengan NIM 2019 1040 1048. Nah, setelah kita memperkenalkan diri, nah kita masuk dalam materi. Yang pertama ada pengertian boiler yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, masuk ke materi pertama yaitu pengertian boiler. Boiler merupakan bejana tertutup di mana panas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar dipindahkan ke air untuk diubah menjadi uap pada suhu dan tekanan yang diinginkan. Secara garis besar, boiler adalah suatu alat yang digunakan untuk menghasilkan uap untuk pembangkit listrik dan air panas untuk tujuan pemanasan. Tenaga mekanik dihasilkan oleh mesin panas yang mengubah energi panas dari pembakaran bahan bakar menjadi energi rotasi. Panas yang dihasilkan di tungku ditransmisikan ke boiler, di mana air yang dipaksa masuk ke boiler oleh pompa umpan diubah menjadi uap. Selanjutnya ada siklus air di boiler. Siklus air merupakan suatu mata rantai rangkaian siklus fluida kerja. Boiler mendapat pasokan fluida kerja air dan menghasilkan uap untuk dialirkan ke turbin. Air sebagai fluida kerja dididikkan ke boiler menggunakan pompa air pengisi dengan economizer dan ditampung di dalam steam drum. Economizer sendiri adalah alat yang merupakan pemanas air terakhir sebelum masuk ke drum. Di dalam economizer, air menyerap panas gas buang yang keluar dari superheater sebelum dibuang ke atmosfer melalui cerobong. Selanjutnya ada komponen-komponen boiler. Yang pertama ada economizer. Economizer berfungsi untuk memanaskan air terakhir sebelum masuk ke drum. Selanjutnya ada furnace, yaitu untuk mengubah energi kimia menjadi energi panas. Selanjutnya ada steam drum, yaitu tempat penampungan air panas serta tempat terbentuknya uap. Selanjutnya ada deaerator, yaitu untuk menghilangkan oksigen dan zat terlarut lainnya dari umpan ke boiler pembangkit uap. Selanjutnya ada evaporator yang berfungsi untuk mengubah energi pembakaran dari energi panas menjadi energi potensial uap. Terus ada burner, komponen boiler yang menyediakan input panas dan pembakaran bahan bakar fosil dan juga gas alam dengan hembusan udara atau oksigen. Selanjutnya ada superheater, yaitu untuk mengubah uap jenuh dan atau uap basah menjadi uap kering yang digunakan dalam proses. Dan yang terakhir ada reheater, yaitu rangkaian buluh untuk memanaskan ulang uap. Nah, setelah kita mengetahui pengertian boiler, pembangkit listrik tenaga uap, siklus air di boiler, dan juga komponen-komponen boiler, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan atau pemilihan boiler. Pemilihan jenis dan ukuran kettle uap tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama ada daya yang dibutuhkan dan tekanan kerja. Yang kedua posisi geografis tanaman. Yang ketiga ketersediaan bahan bakar. Yang keempat pasokan dan kualitas air umpan. Yang kelima faktor beban yang mungkin. Yang keenam ruang tersedia. Yang ketujuh tenaga kerja tersedia. Yang kedelapan kemampuan beradaptasi dengan jenis tungku dan stoker. Yang kesembilan tekanan uap dan superheat yang diinginkan. Dan yang terakhir ada sifat dan intensitas drum. Nah, setelah kita mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi pilihan atau pemilihan boiler, di sini ada beberapa jenis boiler.
Yang pertama ada water and fire gas flow, di mana masih dibagi dua, yaitu fire to boiler dan juga water to boiler. Yang kedua ada kondisi tungku. Ini ada internal dan juga eksternal combustion boiler. Yang ketiga ada menurut poros utama. Ini dibagi tiga. Yang pertama ada vertical boiler, yang kedua horizontal boiler, dan yang terakhir ada inclined boiler. Di D, by installation. Nah, itu ada dua. Yang pertama adalah stationary boiler, yang kedua ada portable boiler. Yang E berdasarkan jumlah drum. Itu ada dua, ada yang with single drum, yang kedua ada with two or above drum. Nah, yang ke F dengan pasokan air. Yang pertama ada natural water circulation, yang kedua forced water circulation, dan yang G atau yang terakhir ini by steam ratio. Itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada low, yang kedua ada medium, dan juga yang ketiga ada high ratio. Next. Alat bantu boiler. Nah, di sini ada beberapa aksesoris atau alat bantu boiler. Yang pertama ada feed pump, yang kedua ada injektor, yang ketiga economizer, yang keempat air preheater, yang kelima superheater, dan yang terakhir ada steam separator. Lebih tepatnya ada pool pump. Nah, fungsi dari pool pump ini untuk mengirim air umpan ke boiler. Pada umumnya yang digunakan untuk mengalirkan air umpan ke steam boiler itu ada dua. Yang pertama ada reciprocating pump, dan yang kedua ada rotary pump. Seperti itu gambar dari pool pump. Yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Selanjutnya ada injektor ya. Nah, injektor ini adalah alat untuk memasukkan air ke dalam boiler. Alat ini juga berfungsi apabila tidak ada tempat yang tersedia untuk pemasangan pompa. Nah, injektor itu seperti ini ya gambarnya. Dan ada juga economizer. Nah, alat ini tuh berfungsi untuk memanfaatkan limbah atau panas sisa dari udara sisa pembakaran untuk memanaskan air uap. Untuk gambar economizer-nya seperti pada gambar pada slide ini. Selanjutnya ada air preheater. Nah, alat ini tuh berfungsi untuk meningkatkan suhu pada udara sebelum masuk ke furnace atau tungku pembakaran. Selanjutnya ada penda gas. Nah, penda gas ini merupakan peralatan pengaman boiler untuk menjamin keselamatan. Nah, alat-alat pengaman tersebut di boiler yaitu ada 5. Yang pertama ada katup pengaman, yang kedua ada gelas penduga, yang ketiga ada keran penguras, yang keempat ada pengukur tekanan, dan yang terakhir ada fluid bahaya. Yang pertama ya, untuk alat-alat pengamanan pada di boiler, yang pertama ada katup pengaman. Nah, alat ini berfungsi untuk membuang uap pada tekanan yang telah ditentukan sesuai dengan penyetelan flap pada alat ini. Nah, terdapat 4 jenis katup pengaman, yaitu satu ada lever safety valve, berfungsi untuk menjaga tekanan boiler tetap aman. Yang kedua ada dead weight safety valve, pada tekanan normal pemberat akan menyebabkan katup terletak pada kedudukannya. Yang ketiga adalah high steam and lower safety valve, digunakan jika tekanan kerja uap lebih besar daripada setting dan jika level air dalam boiler terlalu rendah. Yang kelima ada spiring loaded safety valve. Dan yang kedua ada gelas penduga. Nah, alat ini untuk melihat tinggi air di dalam drum atas untuk memudahkan pengontrolan air dalam kettle waktu operasi agar tidak terjadi penyumbatan pada keran-keran uap dan air pada alat ini. Maka perlu diadakan spui air secara periodik pada semua keran minimal 3 jam. Gelas penduga ini dilengkapi dengan alat pengontrol air otomatis. Bel akan berbunyi dan lampu akan merah menyala pada waktu kekurangan air. Alat pengaman boiler yang ketiga yaitu
keran penguras atau blow down valve. Keran penguras ini berfungsi untuk membuang air beserta endapan-endapan yang terjadi pada dasar drum ketel, atau digunakan untuk mengosongkan air pada saat ketel akan overhaul atau perbaikan keseluruhan. Selanjutnya, yang keempat yaitu pengukur tekanan atau manometer. Manometer ini merupakan alat pengukur tekanan uap di dalam ketel yang dipasang satu buah untuk tekanan uap dipanasi lanjut dan satu buah lagi untuk tekanan uap basah. Untuk menguji kebenaran penunjuk alat ini, pada setiap manometer dipasang keran cabang 3 yang digunakan untuk memasang manometer penera atau manometer tera. Selanjutnya, yang kelima yaitu fluid bahaya atau flood. Fluid bahaya ini berfungsi untuk memberikan tanda peringatan kepada operator apabila terjadi permukaan air di dalam boiler turun sampai batas minimum agar operator dapat mengambil tindakan pengamanan. Selanjutnya, boiler menggunakan panas yang dilepaskan selama pembakaran untuk memanaskan air atau menghasilkan uap untuk suplai panas, atau untuk menggerakkan turbin uap. Turbin gas atau mesin gas menggunakan pembawa energi gas untuk pembangkitan listrik dan tenaga mekanik, dan mesin pembakaran dalam digunakan pada kendaraan. Boiler menghasilkan lebih banyak uap daripada yang dibutuhkan untuk proses, yang akhirnya kehilangan panas dan bahan bakar. Lebih banyak tekanan uap menghasilkan kerugian biaya bagi industri. Selanjutnya, mengurangi kehilangan panas dari boiler. Boiler digunakan oleh banyak produsen untuk menyediakan uap dan air panas mengurangi kehilangan panas dari boiler. Boiler digunakan oleh banyak produsen untuk menyediakan uap dan air panas untuk penggunaan proses melalui pertukaran panas langsung ke produk atau untuk tujuan pembersihan. Boiler menggunakan sejumlah besar air dan energi sehingga operasi yang efisien dapat memberikan penghematan yang signifikan. Seringkali penggunaan air yang efisien dalam boiler menyebabkan pengurangan energi dan sebaliknya. Fakta ini memberikan daftar peluang untuk membantu produsen dalam pengoperasian boiler yang lebih efisien. Persyaratan utama boiler. Persyaratan utama pembangkit uap atau boiler meliputi air harus ditampung dengan aman. Yang kedua, uap harus dikirim dengan aman dalam kondisi yang diinginkan sehubungan dengan tekanan, suhu, kualitas, dan laju yang diperlukan. Tadi pemaparan dari kelompok kami tentang boiler, di mana ada pengertian boiler, pembangkit listrik tenaga uap, siklus air di boiler, komponen-komponen boiler, faktor-faktor yang mengaruhi pemilihan boiler, terus juga jenis-jenis boiler, dan itu boiler sampai dengan appendages atau yaitu peralatan pengaman boiler. Dan yang terakhir tadi ada persyaratan utama di boiler. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami yang bisa disampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.